Lokasi latihan perang KKB Papua terdeteksi di puncak gunung. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, polisi menggeledah sebuah tempat yang diduga lokasi latihan perang bagi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua usai menangkap tersangka kasus dugaan makar Adi Rawai alias Adi, 27 tahun. Penangkapan Adi dilakukan di kawasan Kampung Tua di atas Gunung Impura, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ia benar digunakan sebagai tempat latihan yang melaksanakan penangkapan dari Polres dan Kodim, kata Kepala Operasi Nemangkawi, Brigjen Ramadhani Hidayat saat dikonfirmasi. Merujuk pada keterangan resmi Satgas Nemangkawi, rumah atau pondok yang digeledah oleh aparat tersebut kerap disebut sebagai markas komando. Lokasinya berada di puncak gunung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok tersebut. Beberapa di antaranya berupa senjata tajam seperti gergaji, badik, sangkur, hingga parang, hingga ditemukan juga sebuah senjata rakitan. Dalam penggeledahan ditemukan juga seragam pakaian dinas lapangan (PDL) bermotif loreng-loreng lengkap dengan baret berwarna merah. Kemudian terdapat juga kemeja taktikal berbendera bintang kejora. Selain itu, kata dia, polisi turut mengamankan sejumlah atribut berkaitan dengan bintang kejora seperti bendera, ikat kepala, dan buku-buku referendum. Namun demikian, dalam penggeledahan tersebut, polisi tak menemukan sejumlah alat komunikasi ataupun elektronik yang digunakan oleh para tersangka. Dalam hal ini, mereka diduga berkaitan dengan kelompok separatis bersenjata yang telah ditetapkan sebagai teroris di Indonesia. Polisi, kata dia, menduga bahwa tersangka lain dalam perkara tersebut sudah mengamankan sejumlah barang bukti lain saat meninggalkan markas tersebut. Yang jelas sudah sampai TKP, situasi sepi atau ditinggalkan dalam keadaan kosong. Jadi kemungkinan semua yang berkaitan BB barang bukti lain tidak ada atau sudah dibawa mereka, tambah Ramadhani. Dalam perkara ini masih ada 3 tersangka yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang DPO alias buron. Mereka masing-masing berinisial HM, PM, dan YR. Sementara Adi Rawai dijerat pasal 106 KUHP Jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP dan garis miring atau pasal 110 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebagai informasi, penangkapan ini dilakukan usai aparat TNI Polri melakukan penyelidikan di kawasan Distrik Kosiwo lantaran menduga ada pergerakan militansi KKB. Pada tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021 saat tim melakukan patroli, tim ditembaki sebanyak 2 kali oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga tim membalas tembakan dan terjadi kontak tembak, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Menurutnya, kelompok separatis tersebut melarikan diri ke hutan. Pasca penembakan tersebut, tim gabungan yang melakukan patroli dan menangkap tersangka Adi. KKB teror proyek jalan di Papua, 10 pekerja terjebak. Jayapura, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan teror dengan membakar alat berat proyek pengerjaan jalan di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ada 10 pekerja yang belum diketahui nasibnya karena diduga terjebak di sekitar lokasi proyek. Direncanakan hari ini
tim gabungan akan melakukan evakuasi terhadap 10 pekerja yang masih berada di tempat lain, ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan. Seperti dilansir Detik Sulsel, Selasa 13 September 2022. KKB membakar alat berat pada Senin 12 September sekitar pukul 20.00 WIT. Saat peristiwa ini terjadi, ada 24 pekerja menyelamatkan diri ke Oksibil. Ada 10 pekerja lain yang masih berada di Kampung Mangabib, namun belum diketahui nasibnya. Kapolres Pegunungan Bintang telah membentuk tim yang terdiri dari anggota Polres dan Satgas Damai Kartens untuk melakukan evakuasi terhadap 10 pekerja yang masih berada di Kampung Mangabib. Jelasnya, akibat ulah KKB tersebut, ada 6 alat berat milik PT DHR yang mengerjakan proyek pembangunan jalan distrik Oksebang, distrik Tuirok terbakar. Masing-masing 5 ekskavator dan 1 bulldozer dibakar KKB. Untuk lebih pastinya, berapa jumlah alat berat yang dibakar oleh KKB menunggu anggota mengecek TKP. Saat ini anggota belum berada di TKP, sedangkan jarak yang cukup jauh jika ditempuh dengan kendaraan memakan waktu sekitar 4 jam. Bebernya, KKB diketahui kembali berulah dengan membakar 6 alat berat proyek pengerjaan jalan di Pegunungan Bintang, Papua. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini.